Engkau tahu seluruh kehidupan kami. Engkau tahu seluruh kesiapan kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Oleh dan karena itu, biarlah Roh Kudus menguasai pikiran kami, pendengaran kami, hati kami, fokus kami, supaya pada saat kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, Roh akan memampukan kami untuk mengerti sehingga kami dapat mempraktikkan itu, mewujudkan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-56, Yesus ditangkap. Ayat 47 dan seterusnya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan peluru, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera dia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka mengejar Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, membungkus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarangnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa, supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangka aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan peluru untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap kali aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya benar yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah bagian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dalam menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus dari minggu pertama sampai pada memasuki minggu kelima ini, kita telah dituntun dengan kitab Kejadian dan juga kitab Matius dari pasal 26 sampai ayatnya yang ke-26 sampai hari ini minggu sengsara Tuhan pada ayatnya yang ke-56. Kita telah mengikuti rentetan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana sebelum Yesus
namun tidak selamanya. Ciuman menunjukkan undangan perasaan hormat, atau ciuman menunjukkan suatu perasaan kasih sayang, atau cinta seseorang sahabat, melainkan sebaliknya, menunjukkan kata sandi, menyerahkan untuk ditangkap, seperti yang digambarkan dalam tema ciuman maut yang terangkum dalam teks bacaan kita, kisah sang guru, yaitu Yesus dan Yudas, salah satu dari 12 murid Tuhan. Sehingga kalau kita memulai dari ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-49, di situ dikisahkan atau kita mendapat Yudas, salah seorang dari 12 murid, datang menyapa Yesus bersama serombongan orang yang membawa pedang dan pedang. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Disuruh oleh orang-orang yang selalu mengajarkan di bait Allah. Orang yang mengajarkan tentang Allah pencipta langit dan bumi kepada umat kepunyaannya. Orang-orang yang menganggap diri ini kudus, orang-orang yang menganggap diri itu tahu, orang-orang yang menganggap diri itu suci, yang lebih daripada umat yang ada pada saat ini. Di ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yudas menyampaikan suatu tanda untuk menangkap Yesus, yaitu dengan perkataannya, orang yang akan kucium, itulah dia, itu dia Yesus, tangkaplah dia. Dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Sang Rabi." Sebagai seorang murid yang menghargai gurunya, dia menunjukkan rasa hormat yang tidak biasa, rasa hormat yang membawa maut. Lalu Yudas mencium Yesus. Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani ialah phileo, yang merupakan kata biasa bagi sebuah atau suatu ciuman. Tetapi dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, ceritakan Yudas mencium Yesus. Kata yang dipakai ialah kata phileo, yang biasa dipakai untuk ciuman seorang kekasih, yang berarti mencium berkali-kali dan dengan gairah yang dimiliki oleh seorang kekasih kepada kekasihnya. Ciuman yang harus menjadi bukti kasih seorang murid kepada gurunya dipakai Yudas menjadi target yang harus ditangkap. Di sini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Yudas masih menunjukkan rasa hormat sebelum mencium Yesus. Ia menyapa rasa hormatnya sebelum mencium Yesus. Ia menyapa dengan
cinta yang munafik. Sikap Yudas sekaligus menunjukkan sungguh penderitaan Yesus yang merupakan suatu penderitaan yang utuh atau komplit, di mana Yesus tidak saja menderita secara fisik, diludahi, dilukai, dicambuk, juga ditusuk secara fisik. Dan Yesus juga menderita secara psikis, dihina, difitnah, dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Yudas menjual dan meninggalkannya. Petrus menyangkalnya, dan Alkitab menjelaskan semua murid pun meninggalkannya di taman Getsemani, yang sungguh menjadi saksi Yesus menjalani jalan Via Dolorosa dalam kesendirian. Pada ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-54, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Petrus, salah seorang dari 12 murid, tampil sebagai pembela bagi yang dicintainya. Ia mengurus pedang dan memotong telinga imam besar, salah satu imam besar yang ada dalam peristiwa itu, yang ada dalam peristiwa penangkapan itu. Tapi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menegur dan mengingatkan Petrus bahwa ia memiliki kuasa. Dia tidak perlu dibantu, dia tidak perlu ditolong, karena dia punya kuasa untuk melawan para prajurit. Tetapi Yesus memilih taat dan berkorban untuk menggenapi karya Allah bagi penebusan Bapak Ibu dan saya, untuk keselamatan umat manusia. Dan itulah jalan pilihan yang Yesus harus lalui. Petrus, jangan gegabah. Yesus bilang, siapa yang menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Petrus seorang murid yang menonjol dari murid-murid lainnya, dan pada saat mereka ada dalam pelayanan perjamuan yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka, Petrus pernah berkata, Petrus pernah berikrar untuk dia siap mati bagi Yesus, dengan berkata, imannya sekali-kali tidak akan terbongkar. Tetapi kesaksian Alkitab menjelaskan Petrus tidak mampu mempertahankan imannya, melainkan menyangkal Yesus guru. Pada saat Yesus ditangkap,
3 kali dilakukan penyemaran ayat berpokok. Jadi kita ini Bapak Ibu jemaat sudah diingatkan sebelum sesuatu terjadi terhadap kehidupan kita. Lebih dulu kita diperingatkan oleh firman kebenaran sebelum kita menapaki hari-hari ini. Jangan. Kalaupun terus melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, ada konsekuensi. Jangan kita cepat berkata-kata tanpa meminta tuntunan Roh Kudus. Orang bilang yang jangan terlalu paham juga nanti masalah dan pencobaan datang baru lagi kasihlah Tuhan. Dan pada ayatnya yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-56, teguran Yesus kepada orang-orang utusan, para imam yang datang menangkapnya. Sudah tentu mereka pastilah polisi yang bekerja pada bait Allah. Satu-satunya pasukan yang dikendalikan oleh imam-imam kepala dan selalu berada dalam kuasa mereka. Sesuatu yang tidak mungkin sebagai polisi bagi Allah. Belum mengenal Yesus, di mana orang yang setiap hari mengajar di ruang bait Allah dan orang yang menyucikan bait Allah, serta Yesus yang melakukan pengusiran kepada para pembuka ruang dan para pedagang burung merpati dari halaman bait Allah itu. Mana mungkin mereka tidak mengenal Yesus secara fisik. Namun Yesus tahu bahwa itu saudara. Itulah jalan yang ditempuh agar ditangkapnya Yesus manusia, agar ditangkapnya Yesus sehingga manusia dibebaskan dari dosa. Yesus harus ditangkap, Yesus harus disalibkan, Yesus harus mati supaya kita yang percaya kepada Allah lewat Yesus Kristus dan lewat kuasa Roh Kudus akan dibebaskan dari dosa. Dengan dihinanya Yesus, manusia menjadi mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, apa makna yang harus kita ingat dan apa makna yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari?
bangkit melihat dan kematian para Tuhan. Ada yang mengalami penderitaan yang luar biasa sampai pada kematian mereka. Yang kedua, dalam persekutuan keluarga besar masing-masing keluarga, dalam persekutuan keluarga besar jemaat Fatahani, sebagai anak-anak Tuhan, gunakanlah iman secara benar untuk kebaikan sesama. Kalau memang mau cium dia, cium dengan rasa hormat dan tulus. Jangan cium dia tapi hati benci dia. Jangan cium dia tapi balikkan itu menceritakan kebusukannya. Jangan cium dia tapi balik itu menceritakan hal-hal yang akan menjatuhkannya. Dan jangan mencium dia dengan rencana yang akan dilakukan terhadapnya. Berhati-hatilah dengan orang yang bersikap baik, padahal dia seperti serigala berbulu domba yang siap menjatuhkan kita, yang tanpa kita curiga dia tetap menunjukkan atau berlaku baik pada kita. Begitulah kehidupan. Terkadang kita menemukan juga musuh dalam sendiri, terutama dalam pekerjaan Bapak Ibu di kantor, di perusahaan. Jangan pernah menceritakan kelemahan kita, karena pada saat mereka tahu kelemahan kita, yang kita gunakan untuk membalas kekerasan hanya akan menghancurkan hidup kita pada kemudian. Kalau orang ingin sementara baik, berdoa pada Tuhan, kasih ampun, pembalasan itu hak Tuhan. Tuhan bilang, lepaskan akar kepahitan supaya engkau tetap ada dalam surga. Maka engkau akan menjalani hidup dengan benar dan mengalami kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau orang menyakiti kita, kalau orang tidak suka kita, Tuhan punya kita, Tuhan sayang kita. Maka dia akan pakai orang-orang lain yang akan menghargai dan mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kekerasan tidak akan membawa kita kepada keberhasilan, tetapi kasih Allah dalam hidup kita akan memberikan kita suatu keberhasilan satu menuju kepada keberhasilan yang lain. Amin. Itu janji Tuhan. Karena kita belajar dari Yesus, hidup anak-anak Tuhan tidak terlepas dari namanya pejuang. Dari yang namanya
Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus dan kasih karunia yang besar untuk bukan saja mengaku setia sampai akhir, melainkan terutama supaya kita bisa kuat terhadap tantangan iman. Dan kedua, kesehatan yang benar. Bapak Ibu, kita telah jalan dalam kunjungan yang belum hamba-hamba Tuhan kunjungi keluarga Bapak Ibu sahabat hari Selasa lalu ada jalan di Raya 1 dan Raya 5, Raya 2 dan Raya 4 sudah berjalan. Saya percaya bahwa menghayati pengorbanan Tuhan Jumat Agung hari Jumat Maka bisa mencapai 800 orang guru di rumah Tuhan untuk makan dan minum dan tenda. Amin Bapak Ibu. Siapkanlah diri, siapkanlah hati. Minta Tuhan jaga, Tuhan tolong supaya pada tanggal 18 kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kasih-Nya yang nyata, kita menikmati tubuh dan minum darah Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Belajar dari ciuman maut. Setiap kali kita mau cium orang atau seseorang, ingat bahwa ciuman itu harus tulus. Jangan ada hal lain di balik ciuman. Tuhan yang mengasihi memberkati kita sekalian. Kuasa